Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast pertama aku nih. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Jangan lupa juga untuk patuhi protokol kesehatan. Oh iya, ada pepatah nih yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi sepertinya saya wajib memperkenalkan diri dulu ya biar disayang. Perkenalkan, nama saya Pinkan Tri Mulyani, mahasiswa Stikasial PP Cirebon. Kebetulan saya kuliah sambil bekerja juga di apotik dan membantu mengajar di salah satu PAUD di daerah Tengah-Tani. Baik, di episode kali ini saya akan membahas satu topik menarik nih dan pastinya penting banget buat diketahui sama teman-teman semua. Apa ya kira-kira? Nih, ini dia bagaimana memahami aspek perkembangan pada anak. Kalau teman-teman berpikir podcast ini hanya berlaku untuk orang tua saja, maka jawabannya tentu tidak ya. Karena saya sendiri pun belum menikah. Jadi buat teman-teman semua yang belum menikah, perlu juga nih dengerin podcast ini sampai selesai tentunya. Kenapa? Karena saya, kamu, dan kita semua akan berperan juga nantinya jadi orang tua. Baiklah, langsung saja ya pada pembahasan. Mungkin teman-teman mulai bertanya-tanya nih, kira-kira apa saja ya aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan pada anak? Seperti yang kita ketahui ya, tiap anak itu memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada pula yang butuh waktu untuk berproses. Maksudnya gimana nih? Contoh kecilnya seperti ini ya. Ketika kita mengajarkan, nak, angka 2 itu bentuknya seperti bebek ya nak? Nah, bagi anak yang memiliki perkembangan yang cepat, maka ia akan lebih cepat memahami dan juga mengingat gitu. Namun, ada pula anak yang perlu waktu untuk memahami dan mencerna apa yang kita sampaikan ya. Dan itu wajar teman-teman. Jadi, kita sebagai orang tua perlu juga memahami gitu. Menurut pandangan saya nih, ada 3 hal yang menggambarkan atau mencerminkan seorang anak. Yang pertama, mudah mencontoh. Yang kedua, aktif penuh energi. Dan yang ketiga, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nih, oke. Akan saya kupas satu persatu ya mengenai 3 poin tersebut. Yang pertama, saya menyebut tadi anak-anak itu mudah mencontoh. Anak memang dikenal sebagai seorang peniru ulung ya teman-teman. Jadi setiap saat mata anak itu selalu mengamati, telinganya menyimak, dan pikirannya mencerna. Itulah sebabnya jangan heran jika anak itu bisa tumbuh menjadi sosok yang mirip sekali dengan kita dalam versi mungil gitu ya. Sebenarnya gak ada yang salah sih dengan perilaku meniru ya. Karena pada dasarnya meniru adalah salah satu proses juga, proses pembelajaran gitu untuk semua makhluk hidup. Contohnya seperti kita ingin anak tumbuh menjadi pribadi yang lembut dan sopan ya. Artinya kita selaku orang tua juga harus menunjukkan atau mencontohkan sikap seperti itu di depan anak. Kayak misal berusaha menghindari kata jangan, tidak boleh gitu. Ketika anak berbicara atau menegur anak pada saat si kecil berbuat kesalahan itu, cobalah untuk koreksi dengan lembut, jangan memarahinya. Lalu contoh lain nih, ketika kita menginginkan anak peduli terhadap lingkungan gitu, menjaga kebersihan, ya artinya kita harus memberikan contoh dari hal kecil, kayak mengajarkan anak untuk menyapu, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Seperti pada zaman sekarang gitu ya teman-teman, perkembangan teknologi itu semakin canggih ya, dan tidak jarang juga kita temui anak-anak usia dini
banyak gitu yang sudah paham dan mengerti cara memainkan smartphone. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan. Karena dari smartphone itu banyak sekali ya kemungkinan-kemungkinan yang baik dan buruknya akan dicontoh oleh anak. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita perlu selektif lagi dalam berbicara, dalam bersikap ketika di hadapan anak. Nah, yang kedua, saya bilang tadi anak itu penuh dengan energi, aktif gitu. Yap, betul. Namanya juga anak-anak ya. Mereka tuh selalu aktif, selalu bersemangat di setiap aktivitasnya. Apalagi yang saya pahami nih selama mengajar di PAUD, mereka itu cenderung senang dan bersemangat. Apalagi kalau soal bermain. Maka dari itu, saya menggunakan metode bermain sambil belajar untuk membuat anak-anak juga betah belajar. Karena pada dasarnya anak juga mudah bosen gitu ya. Dan banyak juga nih kita temuin anak yang hiperaktif, gak mau diem. Memang sih agak sedikit menjengkelkan mungkin ya bagi orang tua yang barangkali sedang merasa lelah gitu ya. Tapi itu semua wajar gitu. Setiap anak itu pasti akan melewati fase melakukan keterampilan motorik kasarnya, kayak berlari, melompat, memanjat, melipat, menggunting, pokoknya penuh semangat gitulah ya, dan itu normal gitu. Lalu poin terakhir yang saya sebutkan tadi itu anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, seperti gampang penasaran dan banyak bertanya gitu ya. Ya banyak lah contohnya ya, kayak misal dia bertanya, "Bunda, itu apa? Kok bisa seperti itu, Bunda? Mengapa bisa terjadi, Bun?" Nah, bagi orang tua jangan bosan-bosan ya untuk menjawab semua pertanyaan anak. Walau nyatanya mungkin terkadang gitu mereka menanyakan hal-hal di luar nalar. Ya gak apa-apa, cobalah untuk menjelaskan dan memberi jawaban dengan kata-kata yang mudah dipahami sama si kecil. Ini juga berkaitan ya teman-teman dengan pembahasan yang sebelumnya. Rasa ingin tahu anak itu biasanya diikuti dengan perilaku coba-coba, perilaku mencontoh juga gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan karena rasa keingintahuannya, segeralah ingatkan dan berikan cara yang benar dan tepat. Seperti itu ya semuanya. Jadi berdasarkan apa yang kita bahas tadi nih, dapat tarik kesimpulan ya bahwa metode perkembangan anak itu bisa secara visual gitu. Ini menyangkut apa yang dia lihat, apa juga yang dia dengar, dan salah satunya dengan motorik kasarnya seperti apa yang sudah dibahas tadi. Telah sampai di penghujung podcast nih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya buat semuanya. Dan semoga saya, kamu, dan kita semua kelak menjadi orang tua yang berhasil dalam mendidik anak-anaknya ya. Oke, saya Pinikan pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan ya teman-teman. Bye-bye, semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Wassalamualaikum.